Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini tanggal 15 Januari 2019 bertempat di Pekanbaru. Saya Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Provinsi Riau, Datuk Budi Febriadi, bersama saya didampingi oleh penasihat hukum dari Suryadi SH dan Ketua Umum Ikatan Pelajar Mahasiswa Pelalawan Bersatu, kemudian PRT Bendung HIPMI Riau, kemudian Ketua HIPMI Peduli Pelalawan dan pengurus HIPMI Provinsi Riau dan jajaran. Pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan kronologis atau press release tentang HIPMI Riau pada penanganan yatim piatu Andini beserta 2 orang adik bayinya yang ada di Desa Tampoy, Kecamatan Kerumutan, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, di mana saya ingin urutkan kronologisnya. Berawal daripada tanggal 9 Juni itu media Riau Sky menerbitkan berita tentang kepiluan 3 yatim piatu ini. Kemudian tanggal 10 Januari besoknya itu adik-adik dari mahasiswa Pelalawan beserta HIPMI Peduli Pelalawan datang menghadap saya di Pekanbaru. Mereka melaporkan meminta agar saya turun ke desa tersebut. Nah, saya pun berkoordinasi dengan pengurus BPD HIPMI Riau dan HIPMI Peduli Provinsi Riau, kemudian juga para mantum-mantum HIPMI. Terakhir adalah kepada Ketua Umum Besar HIPMI Pusat Kanda Haji Bahlil Lahadalia. Nah, kemudian tanggal 11 perintah langsung dari Ketum Bahlil agar saya turun ke lokasi. Saya mendapat laporan karena tanggal 10 itu kita sudah suruh tim turun duluan dari HIPMI Peduli, dan tanggal 11 kita sudah dapat laporan ternyata memang benar adanya di Desa Tampoy ada ditemukan sesuai berita. Kemudian tanggal 12 Januari siang setelah saya bertemu dengan Kiai Haji Ismail Royan atau Tuan Guru Ismail Royan, pengasuh Pondok Pesantren Babu Salam Pekanbaru, karena saya mengkoordinasikan bahwa Andini ini kita rencanakan disekolahkan di Babu Salam sebagai upaya dari penanganan HIPMI Peduli. Nah, beliau menyetujuinya dan beliau juga mendoakan saya selamat dalam perjalanan dengan tim. Nah, malam kita sampai ke sana sekitar pukul 19 waktu Indonesia Barat pada tanggal 12 itu. Kondisi Andini adalah yang pertama, gubuknya belum direhab seperti video yang pernah saya uploadkan di akun pribadi saya di Facebook. Kemudian 2 adik bayinya dalam kondisi sakit. Kalau bahasanya nenek yang ada merawatnya itu dari semenjak almarhum ibunya masih mengandung, bayi itu memang sakit dan perutnya bengkak keras. Nah, saya menduga anak ini sepertinya kena busung lapar. Kemudian kondisi Andini juga sebagaimana kita lihat kurus, kemudian juga dia dalam keadaan dia sendiri menyampaikan dia putus sekolah
di kelas 1 SMP. Nah, kemudian saya menawarkan opsi-opsi pada saat itu. Yang pertama adalah Andini dibawa ke Jakarta menjadi anak kandung, istilahnya begitu bahasa Ketua Umum PPP HIPMI, dianggap sebagai anak saya sendiri kan, dengan fasilitas sebagaimana anaknya sendiri, disekolahkan, dirawat, diberikan pelayanan terbaik hingga kuliahnya dan usahanya, sehingga dia bisa menjadi orang yang sangat berguna di kampung halamannya kelak. Namun Andini gamang karena terlalu jauh ke Jakarta. Opsi kedua yang saya tawarkan adalah Andini dengan adik-adiknya diberikan perawatan intensif, medical check up di Rumah Sakit Awal Bros Pekanbaru, karena ini adalah rumah sakit senior HIPMI Riau juga. Kemudian sembari Andini melihat calon sekolahnya Pondok Pesantren Bambu Salam, dan kita juga akan memberikan tempat tinggal kepada Andini sampai dia dan adiknya dewasa dengan perlengkapan perawatan penjagaan 24 jam. Nah, lalu kemudian Andini mengatakan ingin ikut ke Pekanbaru saja, sekolah di Bambu Salam, adiknya juga dirawat di Rumah Sakit Awal Bros, dan kemudian ia sangat senang bahwa akan diberikan tempat tinggal di Pekanbaru dengan keluarganya juga ikut memantau dan menjaganya. Lalu sesaat kita ingin membawa, dapat telepon saya dari Pak Sekdes Firdaus, Sekdes Ampoy, mengatakan bahwa Pak Camat dari handphone ingin bicara. Saya terima telepon, Pak Camat menyampaikan ke saya untuk mohon tidak dibawa dulu malam, karena beliau juga melaksanakan perintah Bupati. Katanya besok pagi Andini sama adiknya itu mau dilakukan pemeriksaan kesehatan dulu di Puskesmas Kerumutan. Nah, karena tidak ada tempat menginap dan ada agenda di Pekanbaru, saya pun kembali ke Pekanbaru dengan mempersiapkan kedatangan mereka. Lalu kemudian saya menitipkan ada bantuan dari kita, bisa disebut. Lalu kemudian yang paling penting adalah saya tinggalkan armada dan tim HIPMI di Kecamatan Kerumutan. Kita staykan 2 mobil di sana. Nah, kemudian tim standby sampai di Puskesmas. Tanggal 13 terjadi koordinasi lagi. Saya tanyakan apakah sudah jalan. Adik-adik dari HIPMI Peduli Pelalawan dan Ketua Mahasiswa Pelalawan serta HIPMI Pelalawan lainnya menyampaikan bahwa bersama mereka di Puskesmas itu ada kepala Puskesmas dan juga ada Ibu Prima ya, Ibu Prima, istri dari Ketua DPRD Kabupaten Pelalawan, yang juga mengawal proses perobatan itu. Nah, terjadi perundingan di sana, lalu kemudian kepala Puskesmas dan ibu ini juga menyuruh saya untuk menelpon Kepala Dinas Kesehatan Dr. Endit ya,
untuk berkoordinasi. Saya telepon Dr. Endit, beliau menyampaikan bahwa beliau sangat senang dengan apa yang akan dipersiapkan oleh HIPMI terhadap masa depannya kepada 3 orang anak ini. Namun kata Dr. Endit, etikanya adalah dia tidak akan mempertimbangkan siapapun kecuali keluarganya yang meminta rujukan. Nah, oleh sebab itu kita sampaikan sebagaimana terjadi di lokasi bahwa kakek kandungnya Andini dan 2 adiknya itu juga sudah menandatangani surat pernyataan rujukan seperti ini. Silakan dikonsentrasikan kameranya. Ya, beliau namanya Pak Kintun, umur 58 tahun. Nah, baik, kita lanjutkan. Lalu sudah mau dibawa Andini dan 2 adiknya ini ke Pekanbaru bersama Pak Kintun juga sudah jalan. Namun ternyata katanya karena ini rujukan maka harus dibawa ke Pekanbaru memakai sarana ambulans dan SUD Pelalawan yang kebetulan ambulans itu ada di Kerumutan ya, puskesmas Kerumutan. Nah, setelah itu dilakukan administrasinya dan berangkatlah rombongan HIPMI ini ke Pekanbaru bersama kakek itu. Nah, begitu sampai di Pekanbaru sekitar pukul berapa tuh? 10. Nah, pukul 10 malam ternyata ditunggu sampai pukul 1 malam Andini dan 2 adiknya tidak sampai ke rumah sakit Awal Bros. Nah, kemudian kita cari tahu lagi ternyata Andini dibawa ke RSUD Selasih Kota Kerinci oleh istrinya Ketua DPRD Kabupaten Pelalawan. Nah, saya pikir ini tidak ada masalah. Intinya adalah ingin dipercepat mungkin perawatannya terlebih dahulu, penanganannya. Nah, hanya saja memang berubah schedule-nya. Nah, jadi kakeknya Andini pun di sini beliau sedih, beliau nangis, beliau meminta supaya 2 cucunya ini dibawa ke Pekanbaru saja. Nah, saya bilang biarkan saja dulu dirawat di sana. Sementara itu kita urus dulu proses pemindahan Andini dan pemondokannya di Pondok Pesantren Babu Salam Pekanbaru. Alhamdulillah pada siang itu pukul 14 waktu Indonesia Barat pada tanggal 14 kemarin kakeknya Andini langsung diterima oleh Tuan Guru Haji Ismail Royan. Beliau adalah pengasuh Pondok Pesantren Babu Salam dan pemiliknya juga, dan beliau ini adalah mantan Ketua Umum HIPMI Riau. Nah, beliau menyatakan sangat bersedia untuk mendidik Andini di pondok pesantrennya, dan beliau menyampaikan dengan Datuk Kintun bahwa sudah tepat dan sangat sangat berkah kalau bahasa beliau itu Andini dan 3 adiknya ini dalam perawatan HIPMI lah, karena beliau juga mantan Ketua Umum HIPMI dan beliau menyatakan menjamin itu. Bilang kalau HIPMI sudah turun, insya Allah itu tidak ada main-main, itu serius. Saya adalah mantan Ketua Umum HIPMI itu maksudnya.
Nah, selesai kemudian di sana kami sampai pukul 15, sekitar 1 jam bertamu ya. Kami pun kemudian kembali berkoordinasi dengan puskesmas pihak rumah sakit tentang kondisi. Nah, lalu pada malam harinya kakek ini diminta untuk dibawa ke Pelalawan oleh Pemda Pelalawan. Saya ditelepon oleh Kadis Kesehatan, katanya pagi ada mau diajak berunding dengan Pemda. Akhirnya kita pun dari HIPMI menyiapkan mobil dan mengantar kakek ini ke Pelalawan. Sampai di sana pukul berapa? 10 malam. Pukul 10 malam beliau pun langsung melihat cucunya. Lalu pukul berapa? Rapat di dinas? Jam 10 pagi terjadi rapat di dinas dan dinas kesehatan, dan di rumah sakit ada Wakil Bupati Pelalawan juga, Bapak Sardewan yang terhormat, kemudian juga unsur-unsur lainnya, juga ada unsur mahasiswa HIPMI dan kakeknya Andini. Lalu di sana disampaikan bahwa pemerintah daerah Pelalawan setelah berunding dengan kakeknya Andini, mereka meminta supaya Andini dan 2 adiknya ini untuk diberikan fasilitas perawatan, sekolah dan tempat tinggal di Kota Kerinci saja. Lalu kakeknya menelpon saya. Saya mengatakan dengan kakeknya, ini jauh lebih baik daripada yang ditawarkan oleh HIPMI Riau. Nah, kalau Andini sekolah di Pekanbaru atau kemudian dia dan adiknya dirawat, yang rumahnya insya Allah kita belikan di Pekanbaru ini dalam perawatan kita sampai dia kemudian menjadi seorang yang berguna untuk kampungnya, apalagi sebagaimana direncanakan kalau Andini sudah sampai di Pekanbaru, maka Ketum BPPMI Balilah Adalia dengan ibundanya langsung yang akan turun ke Kota Pekanbaru dengan istrinya untuk menjumpai Andini dan 2 anaknya, karena beliau tidak punya anak perempuan. Begitulah rasa besar hatinya Ketum besar Balilah. Dia ingin menjadikan Andini sebagai anaknya juga, adik-adiknya. Nah, cuman memang jauh dari kampung aslinya di Tampoy, jauh dari makam ibunya, jauh daripada kenangan-kenangan masa kecilnya, masa suramnya. Nah, kalau dia di Pelalawan, mungkin sanak familinya saya pikir jauh lebih dekat, bisa melihat dia. Nah, dan kami sangat-sangat bahagia, sangat-sangat yakin kalau Andini sudah diberikan rumah di Kota Kerinci, disekolahkan oleh Pemda, kemudian adiknya dalam penanganan 24 jam oleh rumah sakit Kerinci, ini sangat-sangat membantu mentalnya baik karena saudara-saudaranya ada di Kerinci. Nah, kemudian yang terakhir saya ingin sampaikan, banyak polemik kemarin di media sosial. Ada yang mengatakan bahwa HIPMI mencari panggung. Saya sampaikan bahwa panggung HIPMI Riau itu tidak di Kabupaten Pelalawan. Apalagi saya Ketua Umum HIPMI Provinsi Riau. Panggung kami tidak di Kabupaten Pelalawan. Kemudian ada beberapa juga caleg sana yang menyampaikan juga, saya disebut caleg
di dalam Facebook saya sampaikan bahwa saya bukan caleg dan saya tidak anggota atau petugas partai manapun. Saya independen. Saya pure sebagai ketua umum PBPIMI dan juga sebagai pengurus sosialnya adalah sebagai pengurus lembaga adat Melayu Riau di bawah pimpinan Datuk Sri Al-Azhar dan Datuk Sri Sahril Abu Bakar. Dan untuk diketahui bahwa keberangkatan saya, keadaan Andini, saya laporkan langsung kepada Datuk Sri Al-Azhar, Ketua MKA Majelis Kerapatan Adat LAM Provinsi Riau. Dan beliau pun pada tanggal 13 itu menyatakan Adinda bantu sampai selesai hajat hidup semuanya. Dan saya sangat yakin itu bahasa beliau, kalau Andini dan 3 adiknya ini diadopsi oleh HIPMI, khususnya Haji Bahlil Lahadalia, beliau sangat yakin Andini akan menjadi tokoh nasional yang ada dari Provinsi Riau. Itulah koordinasi saya ke lembaga adat. Saya sampaikan kepada seluruh aktivis mahasiswa di Pelalawan dan aktivis sosial yang ada di Pelalawan, karena kerja Anda lah saya bisa tahu kondisi Andini. Saya yakin bahwa yang saya lakukan kepada Andini yang kemudian bisa viral kepada seluruh dunia internet, itu tidak ada apa-apanya dengan yang Anda lakukan. Tidak ada sama sekali. Anda jauh lebih hebat daripada HIPMI Riau, karena Anda turun, Anda sempat menjumpai dan merawat ibunya Andini walaupun gagal. Tidak masalah. Allah tidak pandang keberhasilan atau kegagalannya, tapi Anda sudah berusaha. Anda mujahid. Saya menyesal kenapa tidak dari ada ibunya saya turun ke sana. Karena memang kami hanya membaca koran itu di tanggal 9 Januari. Nah, dan kepada keluarga besar Andini dan 2 orang adik yatimnya, saya sampaikan bahwa walaupun sedih, tapi HIPMI Riau bangga pernah bisa bertemu dengan Andini. Gapailah cita-cita yang terbaik. Jangan kecewakan almarhumah Ibu Andini, karena dia semasa hidupnya berjuang dan terus dalam kondisi penderitaan yang lahir batin. Kalau saya lihat, saya tidak mau sampaikan seperti apa, walaupun saya tahu dari kakeknya seperti apa derita. Andini tidak boleh lagi hidup menderita. Adik-adiknya jangan pernah menderita. Kapanpun Andini ingin ke Pekanbaru, kami semua siap untuk melayani Andini dan adik-adiknya. Dan kepada seluruh masyarakat Pelalawan, khususnya Kakanda Bupati HM Haris, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Ketua DPRD Pelalawan, Saudara Nazarudin. Saya sampaikan bahwa saya bangga dengan Pak Nazarudin. Saya lihat bagaimana giginya istri Pak Nazarudin menginginkan 2 bayi itu sehat. Luar biasa. Laporan adik-adik ini malam-malam istri Ketua DPRD itu masih di sana. Bahkan beliau yang menggendong adiknya Andini itu dan membawa ke mobil pribadinya. Tidak semua istri Ketua DPR bisa melakukan itu. Ini adalah Ibu Prima. Saya angkat topi dengan Ibu. Saya luar biasa. Pemimpin seperti Pak Nazarudin inilah yang patut dicontoh oleh seluruh pemuda Pelalawan. Dan beliau ini harus menjadi teladan. Dan kepada wartawan Riau Sky yang pertama memberitakan ini, HIPMI Riau menunggu Anda. Saya siapkan 1 award untuk Anda, karena Anda adalah orang terbaik yang bisa menyampaikan sanad tentang penderitaan Andini ini. Dan kepada teman-teman saya aktivis Pelalawan, saudara siapa tadi? Dedi Miswandi dan seluruh teman-temannya yang terlibat, Anda adalah pahlawan yang sesungguhnya. Saya tidak ada apa-apanya. Anda orang yang paling hebat di sana.
Kapanpun Anda datang ke Pekanbaru, Anda mau bergabung ke HIPMI Riau, saya akan anugerahi Anda KTA HIPMI Riau. Itulah mungkin semua masyarakat Pelalawan, semua aktivis, semua LSM, bantu Bupati, pantau setiap hari. Jangan sampai mengandalkan Pemda aja untuk kesehatan Andini dan dua adiknya ini. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.